Siti Rahayuning pamilih saya. Salam gubuk apung. Gubuk apung itu apa sih, Bu? Tahu nggak? Orang matematika ditanya gubuk apung. Itu yang ada di depan, Pak. Ada di depan, yang ada di depan. Ibu tahu nggak gubuk apung apa? Pendopo, Pak. Pendopo ya. Oke. Terserah hadirin sekalian yang ada di rumah ya, gubuk apung itu apa, silakan cari di internet, ketik gubuk apung. Oke, kali ini kita akan membahas hubungan go internasional, publikasi produk lewat aplikasi yang digagas oleh pencipta atau penggagas film Upin dan Ipin. Namanya Ustadz Abu yang kuliah di RRC pada saat itu. Tapi sekarang kita tidak itu yang dibicarakan. Beliau sekarang membuat organisasi yang berhubungan dengan aplikasi. Beliau juga sempat membuat film kartun Asmaul Husna. Jadi kalau kita sering nonton di televisi, itu ada Asmaul Husna, itu ada di TVRI, ada di mana, itu kan ada aplikasinya, ada dijual di toko-toko juga ada. Itu adalah karya beliau yang sekarang sudah dibeli oleh sebuah organisasi. Jadi sudah bukan milik dia lagi. Oleh sebab itu, sebelum wawancara dengan Ibu berdua, menurut matematika dan menurut ilmu sosiologi ya, hubungkan dengan itu. Kita tonton video berikut ini ya. Bagaimana cara memasarkan produk lewat websitenya MyID dengan cara seperti yang saya buat itu. Kapasitasnya tak terbatas. Jadi kalau website biasanya kan hanya beberapa file ya. Nah, kalau ini itu ya setiap hari kita membuat karya, membuat berita, yang di bawahnya kan ada produk-produk APN, misalkan tentang dendeng, tentang nasi goreng dalam kemasan, kemudian tentang kopi, tentang pariwisata, apapun nanti bisa dimasukkan. Kalau kita membuat tulisan yang menarik, kita share, ternyata viral, berarti mau nggak mau produk-produk APN itu akan ditonton orang, kan begitu caranya. Nah itu tentang MyID ya, itu tentang MyID. Nah, kemudian kalau Nopal dari Jepang, ini di grup ini, Nopal dari Jepang itu baru saya perkenalkan dengan Mr. Nobuyu Suzuki. Nah, kemarin tuh bertemu di Jepang. Kemudian dia ngobrol-ngobrol tentang pemasaran. Tadinya mau memasarkan produk kopi Waglo, tapi sekarang malah dia pemasarannya gula. Gula dari Pangandaran dia pasarkan di Jepang. Kemarin dia share di grup ini. Di grup ini udah ada produk-produk dari Pangandaran dipasarkan di Jepang oleh Nopal. Tapi baru pertama. Nah, saya ingin bertanya ke Nopal ini bagaimana hasilnya dan prosesnya bagaimana, karena dia ternyata membuat kemasan sendiri. Kayaknya Nopal itu kayaknya bikin kemasan sendiri. Dari sini gulanya gula yang sudah siap kemas, kemudian di Jepang dia membuat produk sendiri kayaknya. Tapi ini kan masih bocah, Nopal ini baru lulus SMA dia itu. Masya Allah. Di Jepangnya juga baru beberapa bulan. Di Jepangnya belum lama tapi sudah menjadi ketua asosiasi mahasiswa Jepang di sana dia. Masya Allah. Nah itu barangkali untuk Nopal. Kalau Mega Julaila itu adalah utusan Indonesia untuk pemasaran produk lewat ambasador Indonesia itu untuk Asia dan Eropa. Itu Mega. Dan kita sudah beberapa kali impor. Tujuan saya itu hanya hanya penggagas awal. Jadi setelah saya mengirim produk ke Mega, kemudian prosesnya lancar, nanti bisa ditularkan lewat SMOT, lewat APN. Jadi berguru dulu biar saya. Oke, itu hasil wawancara barusan sebenarnya itu di sini ya. Langsung dengan beliau. Nah, sekarang dihubungkan dengan matematika. Kalau anak-anak
di SMA kita ingin belajar bisnis, Ibu, dihubungkan dengan matematika, ada nggak sih, Bu? Jadi Yang keras Bu kalau- ke situ, Bu ya. Jadi kalau di matematika juga ada pelajarannya yang menunjang untuk siswa belajar berbisnis, karena ada pelajaran nanti yang penerapannya ke bidang ekonomi. Jadi matematika terapan. Iya, penerapannya. Hmm. Apalagi sekarang matematika kurikulum 13 itu Mhm. ada. Jadi setiap bab materi itu ada penerapannya di kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak di SMA Gubuk Apung ini bagi yang ingin berbisnis berarti perlu mempelajari ilmu matematika ya. Iya. Karena itu untuk menunjang di pelajaran ekonomi juga. Mhm. Salah satu contoh apa sih manfaatnya dari menguasai ilmu matematika untuk dunia bisnis ini? Jadi tahu untung rugi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada modal seperti ini dengan bisa menguntungkan atau merugikan, jadi tahu seperti itu. Jadi bisa dihitung-hitung dulu, Ya. dioret-oret dulu ya. Ada juga materi peluang mungkin, jadi biar tahu peluang Ramalan. bisnis. Iya. Bisa meramal untungnya berapa, ruginya berapa gitu ya. Iya. Nah, sekarang secara ilmu sosiologi, Ibu. Nah, tadi kan secara matematika ternyata bisnis itu harus menguasai matematika ya. Iya. Nah, kalau dalam berbisnis perlu nggak ilmu sosiologi? Baik, perlu ya Pak, karena dalam berbisnis itu kita juga harus lihat pasarnya, melihat perubahan sosial di dalam lingkungan itu, di perubahan sosialnya itu masyarakat sedang membutuhkan apa, masyarakat sedang apa yang masyarakat harapkan. Jadi menurut saya perlu Pak. Jadi ternyata ilmu matematika, ilmu sosiologi Betul Pak. itu dalam dunia bisnis dipraktekkan ya. Iya betul Pak. Jadi bukan hanya pelajaran ekonomi aja, tapi ternyata semua ilmu sesungguhnya adalah satu ya. Iya berkaitan. Kesinambungan. Iya. Apalagi tadi itu Betul. Pak Ustadz Abu ini berbicara tentang aplikasi. Berarti ilmu apa itu? Kalau aplikasi? Lebih ke teknologi mungkin Pak. IT ya, Betul. TIK ya. Iya. Ilmu TIK. Ada guru TIK nggak yang di depan apa? Yang ada. Ibu pelajaran apa? Bimbingan konseling. Ekonomi ya, guru ekonomi sini. Bagi guru ekonomi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Cucu Suliati. Ya Ibu, tadi Ibu sudah dengar ya di belakang layar tentang peranan matematika di dalam dunia bisnis. Apalagi tadi mempergunakan aplikasi katanya, berarti harusnya ada guru TIK, di sini nggak ada ya. Ada juga lagi jadi operator nanti. Nanti ininya berhenti nih karena guru TIK-nya lagi jadi operator. Nah sekarang berdasarkan guru ekonomi apa sih yang harus diperhitungkan dalam dunia bisnis itu? Ya, sudah pasti Pak, yang namanya dalam berbisnis itu sangat berkaitan dengan ekonomi Pak ya. Sangat berkaitan dengan ekonomi. Kenapa? Secara umum kan yang kita ketahui ekonomi itu ya kita bagaimana untuk memenuhi kebutuhan kita, bagaimana caranya untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar seperti itu Bapak. Jadi sangat penting ilmu ekonomi, ilmu matematika karena apa? Sama ilmu sosiologi karena apa? Karena setiap orang usaha berdagang pasti ingin menghasilkan laba atau ingin menghasilkan keuntungan. Jadi yang dipelajari di ekonomi itu apa ya intinya? Di ekonomi ya tentang bagaimana cara produksi Pak, bagaimana produsen, membahas tentang produsen, kemudian membahas juga tentang konsumsi seperti itu Bapak. Jadi matematika dan sosiologi dipakai juga ya? Ya sangat berkaitan pastinya Pak. Sangat berkaitan. Iya. Yang paling prinsip menurut pelajaran ekonomi ya, menurut pelajaran ekonomi yang paling pertama kali di dalam dunia bisnis harus dikuasai apa? Ya, yang sebagai orang entrepreneur atau seorang wirausaha ya Pak, yang pasti harus memiliki kreativitas yang tinggi Pak. Seperti Kreativitas ya, ini yang utama. ya kreativitas, harus bisa berinovasi seperti itu. Misalkan dari barang yang sudah ada mungkin Pak ya bisa diinovasi
sehingga barang tersebut bisa memiliki nilai jual yang tinggi dan memiliki fungsi yang baru. Dengar-dengar dalam ekonomi itu modal sedikit-sedikit, paling sedikit, tapi untung yang sebesar-besarnya katanya. Itu benar? Modal sedikit, untung besar. Ya mungkin tergantung dari apa yang kita mau jual, seperti itu Pak. Ada teori seperti itu, bahwa di dalam teori ekonomi itu modal seminim-minimnya untuk sebesar-besarnya, apa benar ya? Ada? Ya memang betul ada Pak. Bagaimana caranya pada saat kita mau produksi Pak, tentunya kita kan harus memperhitungkan barang yang akan kita beli pada saat mau diproduksi. Sebisa mungkin kita harus bisa melihat bahwa modal kita yang sedikit, bagaimana caranya agar bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Tapi ada juga yang mengatakan katanya itu bertentangan dengan akidah, katanya kalau modal sekecil-kecilnya, tapi kalau mencari untung yang sebesar-besarnya, dari modal sekecil-kecilnya dengan mencari untung yang sebesar-besarnya, katanya bertentangan dengan agama. Karena apa? Hubungannya larinya ke rentenir. Secara ilmu sosiologi gimana? Coba. Oke, menanggapi itu, menurut saya, ya benar, saya sependapat dengan Ibu Leha bahwa kalau tentang modal yang kecil, terus kemudian untungnya sebanyak-banyaknya, itu dilihat dari apa yang kita produksi. Kemudian untuk itu ya sependapat lah Pak, intinya saya sama Bu Leha. Efektif dan efisien maksudnya ya. Iya, betul Pak. Jangan terlalu istilahnya banyak yang terbuang. Intinya memang semua harus diperhitungkan dengan matang gitu. Nah, itu kalau perhitungan matematika. Iya. Iya kan? Ilmu matematika. Mungkin ya kan? poinnya untuk saya itu lebih ke melihat pasar di masyarakat sih Pak, seperti itu. Jadi secara keilmuan, ilmu itu sesungguhnya adalah satu ya. Betul Pak. Jadi ke anak harus menanamkan bahwa pelajaran itu jangan pilih-pilih kalau begitu. Betul. Tapi bagaimana kalau anak gak suka matematika tapi ingin bisnis? Ayo ini ketiga-tiganya, pertanyaan ketiganya, anak-anak nggak suka matematika, nggak suka sosiologi, nggak suka ekonomi, tapi dia maunya berbisnis gitu. Gimana menurut pendapat guru matematika dulu deh? Oh ya boleh, silakan. Makanya Pak, biar anak itu semangat untuk belajar mempelajari matematika, jadi nanti langsung dihubungkan dengan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Misalkan belajar aritmatika, nanti dipergunakan untuk apa saja. Jadi anak tahu kegunaan mempelajari matematika. Menurut ibu sosiologi, guru sosiologi gimana? Menurut saya supaya anak ini bisa menyukai matematika, jadi ya dihubungkan dulu dengan kegiatan sehari-harinya, kemudian kita inovasi nih Pak, dari rasa suka, kamu sukanya bisnis apa, kemudian baru kita masukin pelan-pelan ilmunya, seperti itu Pak. Oke, bagaimana kalau anak nggak suka pelajaran ekonomi? Yang pasti saya menanyakan kepada anak-anak Pak, skill apa yang mereka miliki. Terkadang kan anak-anak memiliki skill atau kemampuan yang berbeda-beda ya Pak. Ada yang bisa melukis mungkin, kemudian ada yang bisa merancang merancang pembuatan bunga dari bahan-bahan bekas. Nah itu kan bisa kita motivasi dengan dengan apa yang sudah dia miliki. Jadi intinya anak-anak yang harus butuh, ya kan? Iya. Setelah anak itu butuh, ya seperti kisah turun ayat Al-Quran. Itu ketika Rasulullah itu membutuhkan, berdoa kepada Allah dan akhirnya turunlah wahyu. Seperti surat Yasin. Wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata Allah, ambil pasir, tebarkan di depan, maka semua yang akan membunuh Rasulullah itu menjadi buta dan tertidur, begitu kan? Itu kan kisahnya surat Yasin
kan yang paling intinya adalah itu. Akhirnya Rasulullah keluar dari rumah itu tanpa ada gangguan, ya kan? Karena butuh maka mengadu kepada Allah. Sekarang anak, nah ini kan sekarang anak butuh mengadu kepada ibu. Butuh hitung-hitungan, datang ke guru matematika. Butuh tentang mempengaruhi pasar, datang ke guru sosiologi, ya kan? Nah, tentang efektif dan efisien, tadi modal yang sekecil-kecilnya untuk yang sebesar-besarnya, berarti datang ke guru ekonomi. Oke, itu saja dulu barangkali ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guguk kampung.